في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Bapak panggil namanya silakan angkat tangan. Ahmad, Bayu, Desi, Fitri, Hesti, Najwa, Tono. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dicek terlebih dahulu di kanan bangkunya, di kiri, di bawah ataupun di belakang. Kalau ada sampah, silakan dimasukkan ke tempat sampah yang ada di luar terlebih dahulu. Kemudian untuk mejanya ini mohon untuk diluruskan ya, biar terlihat rapi. Oke, kalau sudah, kita mulai pelajarannya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih sehat? Masih semangat? Alhamdulillah, masih semangat ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Masih ingat gak kalian? Sholat berjamaah itu sholat yang bagaimana? Ada yang ingat? Oke, Ahmad silakan. Iya betul, bagus. Ada lagi? Fitri? Oh, oke. Apa? Oke, bagus. Ada lagi? Desi? Ya silakan. Ya bagus. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Baik itu hanya satu imam, satu makmum ataupun lebih. Perbedaan antara sholat berjamaah dan sholat sendiri yaitu ketika kita sholat berjamaah kita akan mendapat 27 derajat. Ketika kita sholat sendiri kita hanya akan mendapat pahala satu derajat. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk sholat berjamaah. Mungkin ada yang kurang setuju jika hanya berpatokan pada pahala. Mungkin gini, biar kalian juga setuju. Salah satu kemudahan ketika kita sholat berjamaah adalah kita akan lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ketika kita sholat sendirian, kita kadang-kala berpikiran ketika mulai sholat Allahu Akbar, kita biasanya berpikiran yang lain. Akan tetapi jika kita sholat berjamaah itu akan saling melengkapi. Misal ada satu orang yang khusyuk, entah itu safnya paling belakang, kemudian jamaah lainnya itu tidak khusyuk, maka kita akan tetap dianggap khusyuk. Maka dari itu kita harus tetap berusaha selalu sholat dengan berjamaah. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan sholat Jumat. Ya, kalian sudah belajar kan kemarin? Sudah, alhamdulillah. Ketentuan sholat Jumat. Nah, bisa dilihat dari belakang ya anak-anak. Mana? Dari belakang kelihatan jelas? Jelas ya? Jadi indikator pencapaian kompetensi kita hari ini ada 6 poin. Yang pertama adalah mengklasifikasikan ketentuan-ketentuan sholat Jumat dengan baik dan benar. Mengklasifikasikan adalah mengelompokkan ya sesuai ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Yang kedua adalah menyusun ketentuan sholat Jumat berdasarkan
dalil akli dan nakli. Nah, dalil akli adalah pemikiran para ulama, kemudian dalil nakli adalah nas yang berasal dari Al-Quran dan juga sabda Nabi dalam hadis. Yang ketiga adalah membuat solusi mengenai pelaksanaan sholat Jumat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dengan tepat. Jadi nanti kalian bisa menemukan permasalahan apa yang sering terjadi ketika melaksanakan sholat Jumat. Oke, lanjut. Yang keempat, melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholat Jumat dengan benar dan tepat. Jadi bisa melaksanakannya ya. Yang kelima, mengendalikan diri saat sholat Jumat sebagai implementasi pemahaman ketentuan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Nah, sholat Jumat kan adalah sholat yang berjamaah. Pada itu kita sendiri aja, dimulai dari kita sendiri, kita menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sholat. Yang keenam atau yang terakhir, berakhlak mulia kepada sesama dan lingkungan sebagai implementasi pemahaman dalam melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan ketentuannya dengan baik dan benar. Jadi berakhlak mulia ini adalah hikmahnya. Hikmah kita mengetahui ketentuan sholat Jumat. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kita pada mata pelajaran PAI ini, yang pertama adalah setelah melaksanakan penelitian. Ya, jadi kalian nanti melaksanakan penelitian ya, secara berkelompok. Peserta didik diharapkan mampu merumuskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat berdasarkan dalil-dalil akli dan nakli dengan tepat. Yang kedua, setelah mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik mampu melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan ketentuan sholat Jumat dengan benar dan tepat. Yang ketiga, setelah memahami ketentuan sholat Jumat, peserta didik diharapkan mampu mengubah perilakunya terhadap sesama dan orang lain sebagai implementasi pemahaman ketentuan sholat Jumat ke dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan selanjutnya adalah materi pembelajaran ketentuan sholat Jumat. Pembelajaran kita hari ini akan berfokus kepada 5 subbab. Yang pertama mengenai pengertian sholat Jumat. Yang kedua, macam-macam ketentuan sholat Jumat. Yang ketiga, tata cara melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, sunnah dalam sholat Jumat. Dan kelima adalah larangan dalam ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu adalah sholat Jumat. Ada yang tahu nggak? Sholat Jumat itu sholat yang bagaimana? Terutama laki-laki ini. Apa? Kalian tahu kan pastinya? Sholat Jumat itu sholat yang bagaimana? Ya Ahmad? Ya betul, sholat yang dilaksanakan ketika hari Jumat di waktu zuhur. Ada lagi? Ya Bayu? Ya, sholat yang ada khutbahnya. Tono? Apa Tono? Ya, bagus sekali, sholat yang adanya 2 kali. Oke, lanjut. Kemarin malam Bapak sudah mengirim video tentang sholat Jumat ini, video tentang pelaksanaan sholat Jumat. Gimana, kemarin sudah dilihat belum videonya? Sudah ya? Alhamdulillah. Bentar. Jadi ini adalah rekaman sholat Jumat yang berada atau yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.
ada beberapa hal yang kita akan belajar dari pelaksanaan sholat Jumat yang di Masjid Istiqlal ini. Mulai dari ketentuan-ketentuannya ya, yang meliputi bagaimana sih hukumnya sholat Jumat ini bagi laki-laki dan juga perempuan. Karena jika kita lihat sekilas, pastinya kita hanya akan melihat jamaah pria saja, ya kan? Nah, kemudian nanti ada apa lagi? Adanya berapa kali, ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan sholat Jumat ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita lebih lanjut, silakan kalian amati terlebih dahulu sebagai bentuk mengingat, ya, mengingat kembali apa yang kalian pelajari kemarin malam. Silakan diamati terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Oke. Bisa diberitahu ke Bapak apa yang kalian lihat dari pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Istiqlal ini? Ya, Bayu? Ya, betul. Adanya 2 kali. Mungkin kalian juga pernah melihat ataupun mendengar ya, bahwa di luar sana ada pelaksanaan sholat Jumat di mana adanya cuma 1 kali. Ya. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Jadi kalian nanti akan membahas mengenai itu, mencari dasarnya. Ya. Yang kedua apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini pastinya ada ketentuan-ketentuannya dalam melaksanakan. Seperti halnya dalam sholat Jumat ini menyeru kepada para jamaah untuk selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih rincinya kita akan belajar nanti. Karena dalam melaksanakan khutbah Jumat ini ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah versi di mana khutbah Jumat ini hanya berisikan seruan atau ajakan. Ada lagi yang berisikan sebagai ibrah dari kisah orang-orang terdahulu atau sahabat Nabi. Kemudian dalam melaksanakan sholat Jumatnya ini adabnya bagaimana? Tidak boleh tidur, tidak boleh makan. Meski ada minuman, makanan ya di depan-depan sini, akan tetapi ketika pelaksanaannya kita tidak boleh memakannya pada saat masih melaksanakan sholat Jumat. Apalagi ada khotib dan ini berhubungan dengan ini ya. Ada lagi jamaahnya berapa kira-kira? 100? Oh, 200 ya, nggak apa-apa. Berarti kalau berhubungan dengan jamaah berarti berapa jumlah jamaahnya? Jumlah jamaah. Kemudian apa lagi? Sholat apa? Pelaksanaan sholat Jumatnya, jangan sampai terlewat ya. Lalu bila ada yang tanya, Pak, kalau sholat Jumatnya itu yang benar itu
ketika ada khutbahnya apa cuma sholat yang dua itu aja? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik ya, dimana kita nanti akan membahas mengenai rukun dan syarat melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat. Oke, sebelum lanjut, Bapak akan membagi kalian terlebih dahulu ya. Silahkan kalian ke kelompok masing-masing berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin ya, kemarin malam berbarengan dengan link ini ya. Kita jumlah muridnya berapa anak? 30 ya. Oke ya, pas berarti nanti di setiap kelompoknya akan berisi 6 siswa ya. Silakan ke kelompoknya terlebih dahulu. Silakan. Oke, kalau sudah Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian ya. 5. Ini untuk kelompok yang pertama, ini yang kedua ya, dan ini minta tolong Mas ya dibagikan ke belakang. Oke. Nah, bisa diperhatikan ya di layar ataupun di lembar kertas kalian. Sebelum kita menginjak ke lembar kertasnya itu, kalian bisa mengambil kertas ya. Kita akan membahas mengenai ini. Kita akan merumuskan pertanyaan yang nanti garis besarnya kalian harus membahas ini dalam tugas. Tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah membuat video pelaksanaan sholat Jumat. Untuk tata cara tugasnya nanti akan Bapak jelaskan. Kita pelan-pelan aja. Yang pertama yang akan kita buat pertanyaan adalah adzan 2 kali. Silakan setiap kelompoknya menulis ya di lembar kertas. Mengapa sholat Jumat adanya 2 kali? Nah, yang kedua, bagaimana terlalu cepat nggak? Oh ya, enggak. Terlalu cepat. Bagaimana tata cara melaksanakan khutbah atau melakukan khutbah? Yang ketiga apa? Yang mengenai jumlah jamaah. Mengapa mengapa ada syarat minimum jamaah? Syarat minimum adalah syarat paling sedikit ya, minimum itu jumlah paling sedikit. Papamu bolong. Nah, yang terakhir adalah rukun dan syarat.
apa saja rukun dan syarat sholat Jumat. Oke, mungkin kalau yang tidak kelihatan bisa maju ya, lihat ke depan. Gimana? Sudah ditulis anak-anak? Sudah ya. Jadi pelajaran kita hari ini sampai 2 pertemuan lagi, atau bila dihitung itu bisa 3 mingguan ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis discovery learning atau penyingkapan atau pengungkapan atau penelaah, ya, bisa diartikan macam-macam, dan juga project berbasis pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian nanti akan Bapak beri tugas untuk mengamati pelaksanaan sholat Jumat. Setelah kalian mengamati, coba kalian hubungkan mengenai 4 pertanyaan yang Bapak buat ini. Dan juga bila kalian menemukan permasalahan lain dalam melaksanakan sholat Jumat yang kalian amati, boleh kalian tambah ini. Ini minimum pertanyaannya adalah 4, nggak boleh dikurangin ya. Tapi kalau ditambah itu sangat boleh, sebanyak-banyaknya kreatif kalian. Jadi Bapak harap nanti pertanyaannya bisa banyak ya, kita bisa memahami betul bagaimana ketentuan sholat Jumat. Karena seringkali Bapak lihat itu dalam pelaksanaan sholat Jumat itu seringkali ada masyarakat yang mengabaikan bagaimana rukunnya sholat Jumat itu, bagaimana syaratnya sholat Jumat itu, atau bahkan bagaimana sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Untuk tugasnya sendiri, boleh dibuka lembar kerja yang Bapak bagikan tadi. Mulai dari yang atas ada kelompok. Nanti kalian tulis ya, kalian tulis. Nah, kalian itu kelompok berapa? Misal kelompok 1. Tulis kelompok 1. Nama kelompoknya misal 1 sampai 6. Kelasnya sendiri 7E, betul ya. Tugasnya membuat video melaksanakan sholat Jumat. Oke. Bisa dilihat tabelnya. Tabel yang pertama yaitu perencanaan proyek, di mana kegiatannya yang pertama adalah, ini sekalian dicatat ya biar Anda lupa, dicatat di sini saja. Yang pertama adalah merencanakan kapan pengambilan foto dan video pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kalian nanti berembuk diskusi satu kelompok, di mana enaknya tempat pengambilan masjid di sekolah kita ini, atau masjid jame, ataupun masjid di desa kalian sendiri. Yang kedua adalah memahami ketentuan-ketentuan sholat Jumat di dalam buku yang sudah diberikan di LKS itu ya. Nanti kalian boleh mengambil referensi, baik meminjam buku di perpustakaan atau browsing. Yang penting jangan di website ya, diusahakan tetap di buku ataupun di rumah. Yang ketiga adalah pelaporan kepada guru atau kepada Bapak. Jadi nanti akan Bapak cek terlebih dahulu ini sudah sesuai apa belum ya. Gimana, sudah selesai belum nulisnya dari sini? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya, kalau enggak berarti Bapak. Yang kedua adalah tugas proyek. Yang nomor 1 adalah pelaksanaan. Jadi karena nanti melaksanakan sesi foto ataupun sesi video ya. Pak, bagaimana caranya foto Pak? Ya kita minta izin dulu ke takmir masjidnya biar tidak dikira mengganggu.
Yang kedua adalah eh, mengedit video atau foto menjadi sebuah video yang utuh ya. Nanti kalian edit, jangan jadikan satu, mulai dari sebelum adzan yang pertama sampai setelah sholat Jumat atau setelah zikir. Yang ketiga adalah melihat kembali apakah videonya ini sudah sesuai dengan ketentuan sholat Jumat yang kita bahas, sudah sesuai apa. Kalau sudah selesai atau sudah sesuai, berarti kita lanjut ke ketiga. Tapi kalau belum, silakan mengambil kembali ya. Nanti jangan lupa ketika menyertakan video dan fotonya itu harus ada dasar dari pemikiran, baik itu dalil akli dan juga dalil nakli. Yang keempat, kalian harus mencatat bagaimana pelaksanaan sholat Jumat ini sesuai dengan yang kalian foto atau kalian video. Dan terakhir nomor 5, tambahin nomor 5 ya. Nomor 5 adalah pelaporan. Jadi minggu depan enaknya itu sebelum pulang aja ya, 30 menit sebelum pulang nanti dikumpulkan ke depan. Bapak akan lihat apakah sudah sesuai atau belum. Minggu depannya lagi 2 pertemuan lagi, kita akan yang pertama saya tulis mempresentasikan hasil video atau hasil proyek. Terakhir adalah kesimpulan. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Oke, enggak ya? Oh, ada? Oh ya. Untuk presentasinya nanti kalian akan menampilkan videonya atau fotonya di sini ya. Nah, nanti kalian mempresentasikan, menjelaskan, misal ini adanya 2 kali, berarti memakai mazhab Syafi'i. Kemudian adanya 1 kali, berarti memakai mazhab Oke, dari sekarang bisa dikerjakan ya. Silakan. Sambil menunggu waktu selesai. Oke, gimana anak-anak untuk perencanaannya? Sudah selesai semua? Oke, sudah ya. Sudah dikumpulkan, akan Bapak cek terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok yang pertama sudah bagus. Yang kedua, oke, sudah bagus juga. Kelompok 3 sudah bagus. Oke, dari kelompok 1 sampai ke 5 untuk perencanaannya sudah sangat bagus ya, karena sudah sangat berpengalaman sepertinya. Bagus sih, Bapak suka. Oke, ini Bapak akan bagi lagi, silahkan dikerjakan ya. Untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ini silahkan dibagi ya. Oke, silahkan dirapikan bukunya. Kita persiapan pulang ya. Silahkan. Oke, kalau sudah silahkan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita sendiri ataupun orang lain, dan juga dapat bermanfaat baik kita yang masih di dunia ataupun nanti kita sudah di ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya akan Bapak absen terlebih dahulu. Untuk nama yang Bapak panggil, silahkan angkat tangan. Ahmad, Bayu, Desi, Fitri. Oh, masuk sholat ya. Masukkan tapi ya masuk. Hesti, Najwa, Tono. Oke, masuk semua ya. Mungkin beberapa masih sholat. Oke, Bapak lanjut untuk pertemuan kita hari ini mengenai ketentuan sholat Jumat ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Oke, alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah sampai mana ini mengerjakannya? Sudah sampai mengedit? Wah, mantap. Ya, bagus sekali. Silakan dilanjut terlebih dahulu ya. Untuk yang sudah mengedit, sudah selesai, bisa diperlihatkan ke Bapak di depan sini. Oke. Bapak akan ambil laptop terlebih dahulu. Oke. Kelompok 4 terlebih dahulu ya. Oke. Bagus. Oke. Bagus, kelompok 4 sudah bagus. Oke. Lalu kelompok yang pertama. Oke, untuk pengambilan foto dan videonya sudah bagus. Mungkin untuk kelompok yang pertama, untuk pengeditannya bisa lebih baik lagi ya. Bisa. Ini kelihatannya sambil ngantuk ini. Ini salah ketik soalnya. Bisa dilihat kembali ya untuk kelompok yang pertama. Oke. Bapak rasa untuk kelompok 1 sampai 5 ini sudah bagus ya. Mungkin ada beberapa yang kalimatnya masih typo ya, atau masih belum sesuai. Silahkan dilanjut untuk yang masih salah, yang Bapak coret tadi bisa dibenarkan. Kemudian untuk minggu depan kita akan presentasi ya, dari kelompok 1 sampai yang terakhir ya. Silahkan dipersiapkan videonya yang bagus, kesehatannya dijaga. Kita akan presentasi minggu depan. Oke, untuk pelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai sini ya. Silakan berkemas, silakan bersiap-siap untuk pulang. Silakan. Oke, kalau sudah, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Amin, amin. Oke, kesehatannya selalu dijaga ya. Ini musim pancaroba, mungkin teman-temannya atau keluarganya atau tetangganya mungkin ada yang terkena demam. Dijaga kesehatannya, jangan hujan-hujan ya. Oke. Habis ini kalian pulang ya, hati-hati, jangan kebut-kebutan, langsung pulang, jangan bermain terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad, oke, masuk. Bayu,
Desi, Fitri, Hesti, Najwa, malah di belakang gitu Najwa, nggak kelihatan. Tono, ya. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat selalu ya, alhamdulillah sehat. Sudah makan belum? Makan siang? Sudah ya. Oke. Gimana? Pekerjaannya udah selesai belum anak? Oke, sudah. Sudah siap untuk presentasi? Wah, semangat sekali ya. Bapak ikut senang ini. Ya, sip. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kita presentasi ya. Untuk kelompok yang pertama, silahkan untuk presentasi terlebih dahulu. Silahkan. Oke, silahkan. Kelompok yang pertama. Oke, bagus. Oke. Bagus ya, untuk kelompok 1 sampai 5. Kalian semua sudah presentasi dengan baik, sudah mengerjakan tugas baik. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya, semua sudah selesai bisa mengerjakan tugasnya sampai akhir. Sebelumnya Bapak lihat terlebih dahulu. Oke. Ada yang mau berpendapat terkait presentasi dari teman-temannya tadi? Ya, Bayu, silakan Bayu. Oke, bagus. Ada lagi? Oh, Najwa, silakan Najwa. Oke, bagus. Lagi? Ada lagi? Bayu, silakan Bayu. Oke, bagus sekali ya, sangat bagus pendapat dari kalian. Jadi, sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan ketika matahari sudah tergelincir atau lebih dari jam 12. Dimana untuk laki-laki hukum sholat Jumat ini adalah fardu ain, dimana ada syarat-syarat yang mengikutinya. Yang pertama harus balik, kemudian merdeka, berakal, dan juga tidak musafir atau tidak sedang bepergian jauh. Bepergian jauh atau musafir itu ada jangka tempuhnya ya, yaitu sekitar 83 km. Mungkin kalau dari Nganjuk sini mungkin sampai Surabaya atau mana ya, sampai Semarang kayaknya, sekitar itu ya. Oke. Nah, mungkin bisa diperhatikan ketika ada khatib yang membaca khutbah. Seringkali Bapak lihat atau bahkan di beberapa video tadi, seorang khatib itu bahkan tidak melihat jamaahnya ya. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki nanti jika kalian menjadi khatib atau tukang khutbah. Jadi ketika kita khutbah, diusahakan untuk selalu menghadap atau sering-sering melihat jamaah, seperti hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika membaca gini, mungkin ada lagi beberapa berapa tadi, 1 atau 2 kelompok 5 ya, bahwa bilanya itu tidak menyeru ya, biasanya kan ketika khatib sebelum ke atas mimbar itu pastinya sang Bilal bilang, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah ila akhiri. Kan tapi di beberapa video tadi diganti ya, bukan dihilangkan, itu tidak, akan tetapi diganti yang lebih ringkas, itu langsung berdoa. Nah, ini dibolehkan.
Oke, mungkin segitu saja. Ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Selanjutnya bisa dibuka di LKS halaman 76. Ya. Bisa dilihat di situ ada ulangan harian. Soalnya 1 sampai 25. Pilihan ganda nanti dikerjakan di buku, minggu depan akan kita bahas. Oke, mungkin segitu saja. Silakan berbenah terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang sholat jamak qashar ya. Silahkan dipelajari di LKS atau di buku yang sudah diberikan. Oke. Kalau sudah, silahkan berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.